Simpanan yang indah ialah ilmu yang memberi faedah. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan setiap seteru. Cahari olehmu akan guru, cari segala orang yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh GTK di Indonesia. Perkenalkan, saya Mardayati SPDSD, guru SD Negeri 014 Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. Kali ini saya akan mengikuti apresiasi GTK dengan kategori sebagai guru SD dedikatif. GTK hebat, Indonesia kuat. Rabu 1 Januari 1997. Saya Mardayati, 28 tahun, mengabdi, mencerdaskan anak bangsa. SD Negeri 014 Galang adalah sekolah dasar negeri yang berada di Pulau Air Raja, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah yang telah ada sekitar 40 tahun yang lalu, dimulai dari SD Negeri 019 Lobam Laut, Bintan Utara pada tahun 1985. Kemudian berpindah menjadi SD Negeri 020 Galang pada tahun 2000 dan pada tahun 2006 menjadi SD Negeri 014 Galang. Pada tahun pelajaran 2025-2026, jumlah siswa-siswi terdiri dari 25 laki-laki dan 13 perempuan. Total keseluruhan terdapat 38 siswa-siswi yang dibagi ke dalam 6 kelas rombongan belajar. Dari segi fasilitas sekolah, masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, memiliki perpustakaan namun kondisinya kurang layak, belum memiliki laboratorium, serta belum terhubung dengan jaringan internet. Banyak aspek yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur, kualitas pengajaran, maupun manajemen sekolah. Alat digitalisasi tidak bisa kami fungsikan dengan baik dalam proses pembelajaran, dikarenakan tidak adanya akses PLN atau pasokan listrik pada siang hari, dan juga internet yang sering hilang timbul. Kami hanya bisa bekerja pada malam hari saja. Pada saat melakukan asesmen nasional pun kami harus mencari solusi terbaik agar proses asesmen nasional dapat tetap terlaksana. Guru itu harus digugu dan ditiru. Ini mengartikan peran guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan akhlak siswa. Namun tidak bisa dipungkiri, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang tidak mendukung. Memang saya akui, terkhusus di SD Negeri 014 Galang. Tantangan kami sebagai tenaga pendidik di pulau bukan hanya sekedar akses PLN dan internet yang tidak memadai, melainkan kondisi alam, di mana para guru harus menyeberangi lautan dengan menggunakan pompong lebih kurang 30 menit untuk sampai ke sekolah. Ditambah lagi dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, seperti panas, hujan, bahkan kadang badai di tengah laut. Terkhusus pada bulan-bulan tertentu seperti bulan November, Desember, Januari dan Februari, bahkan sampai ke bulan Maret, gelombang sangat tinggi dan tentunya memiliki resiko yang tinggi bagi keselamatan. Tidak hanya itu, dari Pelantar untuk sampai ke sekolah sekitar 600 meter dan menanjaki bukit dengan berjalan kaki hingga menempuh waktu kurang lebih 20 menit. Di sisi lain, jumlah siswa yang sedikit memang bisa memberi ruang interaksi lebih personal, namun juga dapat membatasi semangat kompetisi dan dinamika kelas. Meski demikian, semangat para guru untuk terus mendidik anak-anak dengan sepenuh hati tetap menjadi pondasi utama keberlangsungan pendidikan di SD Negeri 014 Galang. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar sekolah ini mampu tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang lebih layak
dan berkualitas. Kemampuan literasi dan numerasi para siswa pun masih perlu ditingkatkan karena sekolah kami memiliki rapor pendidikan yang perlu perbaikan. Alasan masih rendahnya minat baca siswa adalah kurangnya buku bacaan yang kami miliki. Banyak siswa menggunakan gawai bukan untuk mencari bahan bacaan, melainkan bermain game dan faktor pendidikan keluarga siswa yang kebanyakan hanya tamatan sekolah dasar saja. Untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi tinggi, haruslah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tidak sekedar kemampuan, melainkan aksi nyata yang telah kita lakukan sebagai pondasi mendidik anak bangsa. Saya mengangkat penguatan literasi dan numerasi di sekolah saya, SD Negeri 014 Galang, karena berdasarkan hasil asesmen nasional, masih banyak anak-anak kita yang memiliki tingkat kompetensi minimum literasi dan numerasi yang perlu perbaikan. Yang kedua, kurangnya minat membaca anak, mungkin karena latar belakang faktor keluarga. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan literasi dan numerasi pagi, yaitu membaca buku ringan atau cerita pendek. Kami sebagai guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan bacaan sesuai minat mereka, sehingga kegiatan ini terasa menyenangkan dan tidak membebani sebelum pelajaran dimulai. Manfaat kegiatan literasi dan numerasi pagi sangat besar, tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga membantu membentuk sikap disiplin, rasa ingin tahu, serta kebiasaan berpikir kritis. Literasi dan numerasi pagi adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Selain itu, guru bisa menerapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran numerasi, seperti menggunakan benda-benda sekitar untuk mengenalkan konsep matematika dasar, sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran. Penguatan peran guru juga penting. Misalnya, melalui pelatihan metode mengajar kreatif yang dapat dilakukan secara bergiliran. Dengan strategi yang sederhana, partisipatif, dan berkelanjutan, SD Negeri 014 Galang tetap dapat membangun budaya literasi dan numerasi meskipun dalam keterbatasan. Dengan melakukan beberapa metode sederhana untuk meningkatkan literasi siswa tersebut, rapor pendidikan sekolah kami mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, serta siswa-siswi mulai aktif membaca dan berhitung meski belum sampai ke taraf yang maksimal. Bukan hanya siswa, kita sebagai tenaga pendidik juga harus meningkatkan potensi literasi dan numerasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, guru harus belajar sepanjang hayat. Konsep ini merupakan bagian penting dari pemikirannya yang menekankan bahwa pendidikan adalah proses yang terus berlangsung seumur hidup, tidak hanya sebatas pada bangku sekolah. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus memiliki tekad dan semangat juang yang luar biasa dengan profesional serta memiliki komitmen yang tinggi dalam mendidik anak bangsa agar kita bisa melahirkan generasi Indonesia emas. Guru kami yang bernama Mbak Dayati terpilih untuk mengikuti apresiasi daripada ketika ini. Ini pencapaian yang luar biasa. Saya merasa bangga dan berterima kasih sekali karena guru dari SD kami terpilih untuk mewakili Kota Batam maupun tingkat provinsi. Beliau sudah 28 tahun mengabdi di sekolah ini, dari mulai kami sama-sama teman sejawat. Kami bangga sekali dengan Bu Marda. Terima kasih Ibu, we love you.